Saudaraku, yang pertama itu masalah Islamofobia, yakni penyakit kejiwaan benci pada Islam demi benci pada Islam. Nah, menurut PBB, Islamofobia tidak lebih dan tidak kurang adalah bentuk rasisme yang bertentangan dengan keragaman kemanusiaan, yaitu upaya yang nampak tidak kenal lelah dari sebagian anak bangsa yang ingin membangkitkan kembali PKI, Partai Komunis Indonesia. Kemudian masalah yang ketiga, ini sangat penting juga, yaitu presiden yang akan datang itu harus mewaspadai secara full alert, ya, betul-betul waspada tingkat optimal ya, sepanjang waktu, supaya politik Lebensraum yang dikepakkan oleh RRC, Republik Rakyat Tiongkok, terutama di masa kepemimpinan Xi Jinping sekarang ini, harus kita contain, harus kita hadapi secara head to head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, yang saya hormati. Jadi saya perhatikan tema-tema yang diangkat oleh KPU dalam rangka debat Capres dan Cawapres sudah cukup luas, meliputi masalah-masalah hukum, pemerintahan, pemberantasan korupsi, keuangan, perpajakan, hankam, sumber daya alam, sumber daya manusia, ekologi, energi, pangan, agraria, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, teknologi informasi, dan lain-lain. Sudah cukup komprehensif. Akan tetapi saya kira ada 3 hal penting, bahkan sangat penting yang tidak sempat diagendakan. Karena itu akan menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah buat presiden baru nanti, siapapun pemenangnya. 3 hal tadi. Ya. Saudaraku, yang pertama itu masalah Islamofobia, yakni penyakit kejiwaan benci pada Islam demi benci pada Islam tanpa alasan yang rasional yang masuk akal. Jadi benci demi benci, hate for the sake of hate. Nah, fenomena Islamofobia pada abad 21 ternyata lebih meluas dan ekstrim dibandingkan dengan 2 atau 3 dasawarsa terakhir di abad 20 kemarin. Ya. Bahkan di berbagai negara barat telah muncul berbagai industri Islamofobia lewat banyak buku, artikel di jurnal, koran, lewat Instagram, Facebook, monograf, dan TikTok, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini makin membuncah, makin merajalela. Ya. Bahkan saudaraku, Jimmy Carter itu punya center, Jimmy Carter Center, pada Mei 2018 menerbitkan monograf panjang 132 halaman berjudul Countering the Islamophobia Industry Toward More Effective Strategies, yakni melawan industri Islamofobia dan menemukan strategi-strategi yang efektif. Juga PBB lewat sidang umumnya pada 15 Maret 2021 membuat resolusi yang disponsori oleh 60 negara anggota OIC, Organization of Islamic Conference, menjadikan 15 Maret sebagai the International Day to Combat Islamophobia. Jadi tiap 15 Maret itu PBB menggaungkan ya, lewat sidang umumnya itu supaya dijadikan hari untuk memukul balik
mengkombat, ya, memerangi, ya, fenomena Islamofobia itu. Ya. Nah, menurut PBB, Islamofobia tidak lebih dan tidak kurang adalah bentuk rasisme yang bertentangan dengan keragaman kemanusiaan. Nah, buat kaum muslimin pada umumnya, fenomena Islamofobia bukan saja merusak persatuan dan kesatuan bangsa, melainkan juga dapat menghancurkan bangsa. Sesungguhnya bukan saja kaum muslimin, kaum beragama, agama apapun, bila terus diusik, dikriminalisasi, didemonisasi, dijadikan hantu, pasti akan bangkit memukul balik demi membela agama mereka. Ini sangat wajar. Semua agama kalau diusik, ya, tentu ini masalah akidah, ya, masalah faith, masalah keyakinan, jangan dianggap sepele. Ya. Nah, kemudian tadi yang pertama Islamofobia, kemudian presiden baru nanti itu akan juga menghadapi masalah yang kedua, yaitu upaya yang nampak tidak kenal lelah dari sebagian anak bangsa yang ingin membangkitkan kembali PKI, Partai Komunis Indonesia. Paling tidak dalam sejarah PKI telah menusuk punggung Republik Indonesia 2 kali, yaitu pemberontakan PKI di Madiun pada 1958 dan Gestapo PKI 1965. Kadang-kadang disebut sebagai Gestok, Gerakan 1 Oktober 1965. Andai kata mereka berhasil, ya, alhamdulillah tidak. Ya. Indonesia bukan lagi berdasar Pancasila, tapi menjadi negara berhaluan Marxis, Leninis, negara komunis, dan entah berapa juta anak-anak bangsa yang akan digiring ke killing ground atau slaughtering ground, ke, ya, tempat pembantaian. Ingat, Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur berhaluan Marxis-Leninis telah melenyapkan bangsa mereka sendiri dalam jumlah puluhan juta. Karena itu, saudara sekalian yang saya hormati, pada tahun 1966, MPRS telah mengeluarkan ketetapan tentang pembubaran PKI, yakni TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang berisi pembubaran PKI dan larangan penyebaran ideologi komunisme, Marxisme, Leninisme, dan ini sampai kapanpun TAP MPRS ini tidak boleh dihapus, mengingat akibat yang pasti akan menggoyahkan sendi-sendi Republik Indonesia ke arah de-eksistensi. Ya, kita bisa hilang, ya, wujud kita. Ya. Nah, dalam pada itu kita harus bersikap adil kepada seluruh anak bangsa. Anak atau cucu aktivis PKI tidak boleh dikriminalisasi sepanjang masa. Karena sikap seperti ini memang bertentangan dengan kaidah kemanusiaan, bahkan kaidah keagamaan. Jadi, saudara-saudaraku, dalam Al-Quran ditegaskan besok di akhirat, bapak kandung tidak dapat menolong anak kandungnya. Dan begitu pula sebaliknya, tidak seorang pun yang harus memikul kesalahan orang lain. Ini dalam surat Luqman ayat 33. Demikian juga ada prinsip sangat penting dalam Al-Quran, yakni disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 164 dan Al-Fatir ayat 18 yang berbunyi wala taziru waziratun wizra ukhra. Artinya, dan tidak ada orang yang berdosa harus memikul dosa orang lain. Jadi, apa yang pernah diucapkan oleh Jenderal Andika Perkasa bahwa anak keturunan PKI boleh mendaftar menjadi Perju TNI, itu sudah sesuai rasa keadilan. Yang tidak boleh adalah membangkitkan kembali PKI atau mendirikan partai baru berhaluan Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Ya. Jadi kita bedakan. Ya. Nah, kemudian itu masalah kedua. Kemudian masalah yang ketiga, ini sangat penting juga, yaitu presiden yang akan datang itu harus mewaspadai secara full alert, ya, betul-betul waspada tingkat optimal, ya, sepanjang waktu.
supaya politik Lebensraum yang dikepakkan oleh RRC, Republik Rakyat Tiongkok, terutama di masa kepemimpinan Xi Jinping sekarang ini, harus kita contain, harus kita hadapi secara head to head, karena ini akan menghancurkan bangsa kita. Ya. Dan saya bukan bicara asal bicara, ya. Tapi banyak tulisan yang menyebut Cina di era Xi Jinping memendam ambisi Cina untuk perlahan tapi pasti mengepakkan sayap kekuasaannya ke beberapa negara tetangganya untuk pelan-pelan dianslus, dicaplok agar ruang hidup Cina menjadi lebih besar, lebih leluasa, lebih bebas. Dan politik seperti ini itu dinamakan Lebensraum Policy. Saya akan mengulangi, ini dulu Hitler dan konco-konconya juga menggunakan politik ini sehingga menimbulkan puluhan juta ya, lenyap nyawanya ya, karena ambisi Hitler yang luar biasa. Ya. Nah, pada 21 Oktober 2010 Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang telah mengingatkan dunia internasional bahwa Cina mengambil sikap hawkish policy, yakni politik luar negeri yang menyerang, ofensif, demi memperbesar dan memperhebat kedikdayaan militer dan ekonomi Cina. Ini yang dinamakan politik Lebensraum. Jadi Cina juga tidak mau mentaati hukum internasional. Secara resmi, Cina lewat Menlunya mengatakan bahwa Cina akan mematuhi hukum internasional selama hukum internasional itu masih sesuai dengan kepentingan nasionalnya, kepentingan nasional Cina. Bila tidak sesuai dengan kepentingan nasional Cina, itu kata mereka ignore them, abaikan saja. Ini luar biasa. Misalnya seluruh laut Cina Selatan itu oleh Cina diklaim sebagai teritori China. Seluruh wilayah laut Cina Selatan didaku Cina sebagai wilayah Cina seperti halnya Hong Kong dan Taiwan. Jadi saya mengingatkan bahwa bergaul secara regional dan internasional dengan China sejatinya bagaikan dancing with devil. Jadi itu adalah istilah bahasa Inggris. Ya. Kalau kita kerjasama dengan sebuah negara yang punya jahat kemauannya itu, ya, saya kira jelas Xi Jinping punya kemauan jahat, ya, menjadi musuh sebagian besar masyarakat dunia. Ya. Itu bagaikan kita dengan Cina itu seperti ya dansa ya, dengan iblis, ya. Berdansa dengan penjahat. Penjahat punya segala trik atau tipu-tipu jahat yang di luar imajinasi kita. Secara demikian, kita sebagai negara besar nomor 4 perlu berhati-hati, betul-betul berhati-hati dalam menghadapi China agar kita tidak menjadi bangsa yang dungu, bermental kacung, dan ya bermental kuli barangkali. Ya. Jadi presiden baru nanti perlu menyisir seluruh wilayah Indonesia dan memeriksa ratusan ribu TKA Cina, apakah benar mereka TKA, kerja asing, atau sebagian mereka sesungguhnya tentara Cina yang sekarang bergelayaran dan bergentayangan di seluruh kepulauan kita. Sesegera mungkin yang ternyata tentara Cina harus segera dikirim kembali ke Tiongkok. Jadi mereka harus segera direpatriasi ke tanah leluhur sesegera mungkin. Nah, jadi sebagai penutup, ini masukan saya, ya, apa adanya, dan mudah-mudahan saudara yang mendengar
video saya ini bisa ikut prihatin bersama saya dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan masukan ini ada gunanya untuk kita semua. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.